Oke, Iya, oke, baik lanjut. Pak. Terima kasih. Lukuliu. Lukuliu, silakan. Shalom, shalom. Ya, Ya. tadi mengenai ini, aku interest yang masalah persatuan Kristen ya. Mm-mm. Kerajaan Allah ini mau Mm-mm. kok ya gampang banget Teman-teman diceraikan. boykot semua yang udah cerita-cerita bidat sesat, boykot semua. Ya, begitu orang bilang Makanya bidat sesat, boykot semua karena kita punya target yang lebih besar daripada membidatkan. Begitu ada orang bidat sesat langsung boykot. Percaya saya, itu datangnya dari iblis, dari neraka. Ya. setuju Pak, itu kan roh perpecahan. Mm-mm. Dan yang lucu itu kan Setuju. kita yang ada di dunia apologetik ya. Saya kan juga ya nggak bela sana sini ya. Buat saya semua saudara lah. Ya. Sometimes saya juga join sama timnya Samuel di Wanes untuk debat sama sebelah gitu ya. Sometimes juga saya gabung di CIA yang dari grup Tritunggal sendiri gitu loh. Meskipun saya sendiri kan juga Tritunggal kan ya. Saya sama-sama teman lah buat saya. Dan kalau kita pelajari narasinya mereka yang dari pihak agama sebelah itu, narasinya itu mulai dari orang kelas lulusan TK sampai lulusan kuliah itu narasinya semua sama, yang mau perpecahan antara Wanes sama Tritunggal gitu. Dan sedangkan kita malah menikmati perpecahan itu kan ya lucu-lucuan loh jadi. Padahal kita sebenarnya kita sengaja diadu, digerogoti, dibuat lengah gitu loh. Biar nanti kalau kayak ini kan sudah terjadi Mereka kan. itulah Yudas Iskariot ya. Mereka itu Yudas Iskariot. Jadi memang mereka adalah pengkhianat-pengkhianat di antara kita yang mengendaki perpecahan. Kayak makanya mereka nggak berani tampak muka toh. Uh, Makanya mereka nggak berani tampak muka kayak Abdullah, Piong itu nggak berani tampak muka. Itu pengecut-pengecut semua nggak punya titik tuh. Itu Kristen-Kristen yang nggak punya titik tuh. Ya kan? itu kan mengotori bait kasih karunia ya, bait Iya. Allah, bait kasih karunia itu dengan Mm. kedagingan, dengan kebencian ya, jadinya Iya. ya kan lucu gitu loh. Iya. Terus gini Pak, sedangkan kita tuh digerogoti habis-habisan, salah satunya juga di beberapa tempat kerja di masa lalu saya, dan ya yang mungkin saat ini di beberapa teman saya ya. Yang lucu tuh gini juga untuk teman-teman yang mungkin dengar ini dan pengusaha juga ya, juga perlu diwaspadai karena ini saya juga pernah mengalami sendiri ya. Jadi kalau kita kadang kan kita orangnya nggak rasis ya, kita Pancasilais itu kan seperti itu ya. Tetapi gini, di belakang mata kita ya, kalau kita orang-orang kadrun itu kita juga harus lihat lagi mereka ke bawahnya bagaimana. Semisal saya di kapan lalu ya bekerja di perusahaan yang notabene bukan muslim ya, non muslim ya. Tetapi saya di tempat kerja saya itu waktu itu ya, itu yang namanya kadrun itu bikin kayak hierarki Pak. Semua yang minoritas, entah itu dari Hindu, entah itu dari Buddha, entah itu dari Katolik, entah itu dari apapun, itu dipoyoi masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, kamu bakal dipersulit, dipindah, di rolling kemana-mana, akhirnya dibuat nggak betah dan akhirnya dibuat resign. Ya, itu ada terjadi dan itu banyak banget. Makanya teman-teman yang pengusaha yang non Muslim ada baik pakai skala Pak. Skala kalau yang non Muslim harusnya minimal berapa persen, sehingga meminimal ada indikasi seperti itu Pak. Nah, saya kira nggak usah begitu. Nggak usah. Jadi Atau paling nggak ada pengawasan apakah ada itu namanya diskriminasi, nggak boleh. Kita normal gini aja. Pak, masalahnya kita sendiri itu kadang diislamisasi. Saya sendiri ngalami dulu itu. Enggak. Tapi Kalau kamu nggak kamu boleh. nggak gini gitu. Kalau kita nggak mau diperlakukan seperti itu, kita juga nggak boleh perlakukan gitu ke orang lain. Tapi percaya saya, di mana-mana orang-orang non-Islam itu banyak sekali yang lebih berprestasi daripada orang Islam. Jadi nggak perlu takut. Nah, yang jadi masalah adalah mereka orang-orang yang non-Islam ini takut. Nah, siapa suruh jadi takut? Kalau saya kan memilih untuk nggak mau takut. Dari saya SMP saya udah teriak, walaupun dikeroyok babak belur. Dari SMA saya sudah teriak. Jadi salah itu ya teman-teman saya SMA yang bilang saya berubahnya waktu kuliah, salah. Saya dari SMP saya sudah nginjili teman-teman itu. Saya dari SMA saya sudah nginjili, saya udah bikin persekutuan doa. Udah bikin persekutuan, saya penginjilan jalan-jalan. Salah mereka itu kan, mereka semua ada beberapa yang sudah ikut persekutuan doa saya juga, ya kan? Banyak. Jadi Iya, jadi karena orang Kristennya takut, maka itulah yang terjadi. Misalnya nih, contoh nih, ini sih contoh aja nih. Kenapa Kristen nggak berani tampak wajah?
Harusnya kayak Saifuddin dong. Oh, karena takut dibunuh lah, ya itu tadi ya. Karena takut terintimidasi semua dengan, kalau Kristen bisa tampak wajah, maka semua saya yakin akan ikut semua. Contoh lagi, kenapa banyak dari kita nggak berani tampak wajah ketika mengatakan kebenaran? Karena kita ada rasa takut, ada rasa khawatir dan segala macam. Makanya ayo hentikan roh ketakutan itu. Stop untuk merasa takut. Karena Ya, kita rasa kita takut itu nggak menular. takut. Iya, setuju, Rasa Pak. takut itu menular. Nah, keberanian itu juga menular. Makanya saya sedang sampaikan seperti keberanian itu. Teman-teman jangan takut untuk didiskriminasi. Tampil, nanti Tuhan yang bela. Contoh ya, saya punya kenalan satu orang ya di Jerman itu ya, ada satu yang ikatan dinas pegawai pemerintah. Dia ditindas begitu rupa ya, karena imannya, karena dia nggak mau ngikutin yang lain untuk nggak jujur, terima suap apa segala macam. Teman-temannya khawatir, akhirnya dia masukkan kotak terus. Tapi gara-gara dia masuk kotak, dia mengajukan studi ke luar negeri di ACC langsung. Daripada nganggur, perwira nganggur, coba udah pangkatnya udah tinggi nganggur, ya udah sekolah aja dah sana jauh-jauh dah. Tetapi kemudian dia pergi di Eropa, dia menikmati tuh, dia menikmati keindahan Eropa. Orang lain korupsi supaya bisa anaknya sekolah di Eropa, dia nggak perlu korupsi, dia sekolah di Eropa dengan beasiswa dari negara, dan anak-anaknya sekolah di Eropa semua. Ya kan? Artinya jangan takut untuk diskriminasi. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, yang menjadi masalah kan teman-teman semua takut didiskriminasi, takut oh nanti begini kan, nanti begitu, kayak orang-orang itu kan yang komentar-komentar yang penuh dengan ketakutan. Nah, nanti kita diginiin, nanti kita digituin, kayak Ade Armando itu malah menyebarkan roh ketakutan. Nanti orang Tionghoa malah dipersekusi lebih lama. Ya, kamu menyebarkan roh ketakutan kok. Lah memang kamu cuma booster aja kok. Menjaga keseimbangan tadi, menjaga balancing dengan rasio tadi. Nah, kalau kita jangan takut. Pakai ujian, tes yang semestinya. Saya yakin yang masuk Kristen semua. Berdasarkan tes, jangan masih dibatasi gitu, nggak percaya saya. Saya kan pernah kerja sekuler, saya kan tahu. Saya pernah kerja sekuler, anak buah saya itu ratusan dulu. Waktu saya kerja sekuler itu ya, saya mimpin sebuah, ya waktu saya pegang Bali Kupang, makanya saya bilang saya tahu Kupang, lebih tahu dari Agustan. Karena saya tinggal di sana lama. Saya di Bali, Kupang, Lombok, sampai ujungnya Flores saya sudah pergi. Sampai ke apa namanya itu, ke Lembata, sampai ke Alor Lembata, saya sudah pergi semua. Sampai ke Timur Leste saya sudah pergi tuh. Saya ngerti pelosok-pelosoknya bagian Nusa Tenggara itu, saya pelosok-pelosoknya ngerti semua. Saya punya anak 200-an. Saya bikin tes normal, nggak ada saya diskriminasi Kristen, Islam, Buddha, Hindu, nggak urusan saya. Tapi kenyataannya yang lulus yang tesnya bagus-bagus itu rata-rata itu orang Hindu sama orang Kristen. Yang orang Islamnya rada on gitu loh. Bukan saya nggak ngelakuin diskriminasi apa-apa, tak open aja begitu. Dia tes aja yang open, jangan diskriminasi. Percaya saya, termasuk kemarin PP Jarum mau diboikot sama KPAI, karena dia ngajukan jagonya dia, ya kalah lah, nggak bisa lah. Orang yang berdedikasi itu orang-orang Tionghoa kok. Yang berdedikasi tinggi itu orang-orang Tionghoa. Hidupnya itu kalau udah niat habis-habisan di situ, nggak pandang, nggak urusan. Nah itu kenyataannya begitu, gitu ya. Nah, jadi jangan melakukan itu, saya nggak setuju. Enggak, gini Pak, maksud saya tuh gini, jangan salah paham dulu. Jadi gini, semisal gini, kayak rasio ada mungkin yang antara yang Muslim atau yang non Muslim itu rasionya yang non Muslim itu, atau kita nggak ngomong Muslim non Muslim lah, kita ngomong minoritas atau mayoritas di suatu daerah itu, entah yang Muslim mayoritas atau yang Muslim minoritas. Itu kalau yang rasio minoritas itu di bawah 20%, itu harusnya dari HRD atau owner itu ada pengawasan khusus. Apakah ini ada tindak diskriminasi di sana atau enggak? Seperti yang saya alami kapan lalu Pak, beberapa tahun yang lalu ya. Saya itu bukan mau sombong, maaf ya. Omset saya pencapaian itu tidak pernah di bawah angka 120% Pak. Dalam tempo 3 tahun berturut-turut. Ya. Sedangkan itu ada beberapa orang yang kadernya akut lah kalau ngomong ya. Dia nggak bisa kerja, omset rata-rata cuman 60%, 80%, tapi dia promosi Pak. Dengan masa kerja yang sama, kita bareng-bareng masuk. Itu kayak ada tawaran pun mau Pak. Jangan salah paham. Pun diginiin, nah, saya stop. Saya tahu maksudmu. Pak. Saya tahu maksudmu, tapi saya stop karena ini salah. Kamu cara pandangmu salah. Kalau saya kan pernah jadi direktur, berkali-kali jadi direktur di perusahaan. Bukan cuma pernah, di perusahaan yang berbeda, ya. Terus kalau saya milih anak buah, bukan karena dia jualannya paling tinggi loh. Belum tentu orang yang jualannya hebat itu dia bisa memimpin dengan hebat loh, dengan bagus. Nah, jadi penilaian itu bukan gara-gara dia nilai omsetnya tinggi terus maka dia bisa jadi promosi, belum tentu.
Banyak orang yang omsetnya tinggi, salesnya hebat, tetapi dia tidak bisa bermain tim di dalam tim. Banyak orang yang salesnya hebat, tapi dia buat sendiri. Banyak orang hebat itu buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Nah, orang-orang Oh seperti iya, ini nggak bisa bermain di tim. Jadi kamu juga harus tahu eh masalah itu. Jadi oh itu saya paham yakin bukan Pak. masalah. Saya yakin itu harus harus bedakan. Jangan berarti bahwa kamu omsetnya 120% yang dia cuma 70% dia nggak bisa naik. Enggak. Banyak orang ya yang nilai waktu kuliahnya Nasakom, nasib 1, IPK-nya, tetapi ketika dia kerja di perusahaan dia selalu jadi direktur. Iya, betul. Nah, tapi orang yang IP-nya 3,5, kerja di perusahaan mentok jadi manajer. Kenapa? Karena orang yang IP 3,5 ini belajar terus, sementara orang yang Nasakom ini belajar bergaul, belajar Oh EQ-nya. Jadi harus bedain iya itu. Pak. Harus Jadi hati-hati gini itu. Pak, kalau ada penilaian itu kan ada 5 sistem penilaian Pak, leadership, terus selling point itu, terus apa namanya, rata-rata omset itu berapa, dan ada 5 penilaian di perusahaan saya. Dan dari 5 penilaian ini bukan cuma sales ya, Hmm. 5 penilaian ini tidak untuk orang itu hanya satu yang bisa masuk dari sisi administrasi. Sedangkan beberapa orang, termasuk saya dan beberapa teman saya, itu punya 3 poin sampai 4 Gini, poin. Ya, no, yang no, Kristen no. loh Pak ya. Ya, Kita enggak. ini Saya kenyataan stop, yang saya ada stop. Pak. Karena saya tahu perusahaan. Saya tahu dalamnya Nah, perusahaan seperti apa ya. Jadi yang kamu bilang itu, kalau memang ada, kenapa nggak pindah kerja? Kenapa kamu mengeluh di dalam situ? Kalau saya pindah kerja. Kalau kamu memang omset kamu 120% terus, ya, dan kamu pede, kamu pindah kerja. Kamu udah bisa minta gaji yang lebih gede dari perusahaan baru. Saya kenapa saya gaji saya gede? Begitu saya di situ mentok, saya tahu di situ saya ada banyak sekali subscribe-nya. Terus ada orang nawarin saya, pindah yuk. Oke, gaji saya 2 kali ya. Ya, gaji berapa? Gaji saya di sini 6 juta, di tempatmu berapa? Minimum 10 juta, nggak mau. Gitu. Kamu kan tahu saya kerjanya bagus. Oke, 15. Deal, masuk sana 15. Kasih mobil, kasih rumah, segala macam. Terus di situ saya udah berprestasi. Oh, itu ternyata perusahaan family itu orang Cina Medan semua tuh. Nggak bakal mentok, saya pasti mentok udah. Di situ terus. Udah saya pindah, saya masuk perusahaan multinasional. Gajinya berapa? Pasti 2 kali lipatnya. Makanya saya selalu kerja bagus dan saya tidak pernah mengeluh kepada atasan. Saya tidak pernah memberontak kepada atasan sehingga mereka tidak bisa punya alasan buat jelek-jelekin saya. Jadi ketika saya pindah dan itu wajar, saya itu membawa diri saya sendiri, membawa kemampuan saya. Jadi pindah kerja aja, Pak. Jangan mengeluh, Pak. Jangan merasa didiskriminasi, pindah kerja, Pak, kalau memang kita bagus. Makanya di dalam tekanan, ayo saudara-saudara yang Kristen, kerjalah tetap maksimum. Karena di dalam tekanan kamu bisa kerja maksimum, anggap itu latihan. Karena begitu kamu nanti kerja 2, 3 tahun, 4 tahun kamu bagus di situ, orang akan kenal kamu semua, kamu pindah kerja gaji kamu 2 kali lipatnya. Bayangin saya umur 29, gaji saya sudah 30 tahun, sudah 30 juta loh. Ya, nah itu contoh aja. Padahal saya cuma lulusan pertanian agroteknologi gitu. Bagaimana bisa caranya coba? Karena saya selalu tough dan saya nggak pernah mengeluh. Sehingga bos-bos saya kalau ngasih rekomendasi selalu high qualified. Dari saya kerja di bank, dari saya kerja di perkebunan, dari saya kerja di IT, semua saya selalu high qualified. Itu karena saya selalu kerjakan terbaik, walaupun saya tahu ada yang nggak beres, tapi saya nggak urusan. Tutup mata saya hajar terus berprestasi. Sehingga saya selalu dapat achievement terus. Nah, achievement itu yang saya pakai buat ngelamar di kerjaan yang baru. Nggak mungkin ditolak. Ngelamar 10, pasti dipanggil separuh. 5 itu pasti dipanggil. Tinggal saya pilih gajinya yang paling gede saya pilih. Tapi biasanya saya yang di hijack. Biasanya saya yang dibajak.